go, never ever let you go. I will never let you go, never ever let you go. I will never let you go, never ever let you go. You're more than gold, more than anything. Lord, you're everything to me. I will never. Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Pagi hari ini, mari kita sama-sama mengawali hari ini bersama dengan Tuhan. Dan biarlah sepanjang hari kita menyenangkan hati Tuhan. Mari siapkan hatimu, kita mendengarkan suara Tuhan, kita mau meresponi, dan tentunya kita mau bertanggung jawab atas respon tersebut. Hidup yang kekal.
Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Ku sembahkan, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Engkau yang layak untuk ku sembah. Engkau yang layak untuk ku sembah. Oh, kami sembah Kau Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami puji Kau Yesus. Kami muliakan nama-Mu. Terima kasih. Glory bagi-Mu Tuhan. Glory bagi-Mu Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami ada sebagai kami ada Tuhan. Semua karena kasih. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelemahan
semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya dimanapun kita berada. Pagi hari ini kita bersyukur kembali lagi kita disatukan dalam persekutuan yang indah Deeper Every Morning with Sema. Dan pagi hari ini ada bersama dengan kita hambanya Bapak Pendeta Wigan Sugandi, Senior Pastor dari Lifehouse yang ada di Jakarta, yang akan bagikan renungan bagi kita semua pada pagi hari ini. Terima kasih Pastor untuk waktunya, kami persilahkan. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Mengalir saja ya, pasti udah dipikirin dulu sampai mall mau ngapain, mau makan apa, nanti mau ngobrol apa ya. Itu yang pertama kali pergi dating ya. Kalau udah ke 50 kali mungkin udah bisa mengalir saja ya. Tapi kalau pertama kali pasti perencanaannya dipikirin dulu. Jadi pergi dengan siapa itu juga sangat menentukan ya tentang perencanaan itu. Nah, Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Saya selalu melihat Kejadian 1 sampai 3 sebagai blueprint, cetak biru apa yang Tuhan mau kerjakan untuk manusia dan bumi ini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara
dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Saudara, kalau saya membaca kitab Kejadian 1 itu, ya, ketika Allah menciptakan manusia, itu ada perbedaannya dengan Allah menciptakan hal-hal lain. Ya. Perencanaan yang begitu matang ketika Allah mau menciptakan manusia, ya, ada seperti dalam tanda petik perundingan dahulu, baiklah kita menjadikan manusia. Ya. Yang jelas gini saudara, manusia itu diciptakan dengan sebuah rencana yang matang dan jelas. Sebelum manusia ada, Bapa, Anak, Roh Kudus membuat rencana. Dan setelah selesai membuat rencana, baru mereka membentuk manusia. Saudara dan saya, manusia tidak dibentuk sembarangan, saudara. Planningnya matang dan agung, yaitu segambar dan serupa dengan Allah. Ya. Saking besar dan pentingnya rencana itu sampai harus segambar serupa dengan Allah. Makanya saya katakan nih hal yang sangat luar biasa. Tugas manusia pun itu besar dan agung. Itu sebabnya manusia harus dijadikan segambar dan serupa. Jadi manusia ada di bumi jelas bukan karena kebetulan. Karena manusia segambar dan serupa dengan Tuhan, maka kita pun seharusnya mampu bekerja seperti Tuhan bekerja. Atau kalau saudara mau membangun rumah, ya, semakin besar dan semakin megah rumah itu, perencanaannya pun harus semakin matang dan semakin lama. Seorang arsitek akan membantu membuatkan blueprint buat kita. Ya. Nah, apa fungsinya arsitek membuatkan blueprint buat kita? Kalau kita bisa melihat blueprint itu, saudara, ya, maka sekalipun rumahnya belum jadi, kita itu sudah bisa loh membayangkan apa rasanya tinggal di rumah itu. Padahal kita belum tidurin rumah itu. Tapi ketika arsitek memberikan blueprint, memberikan gambaran, kalau zaman sekarang bukan blueprint doang, ada 3D-nya semua. Kita sudah seakan-akan tuh bisa nge-feel, aku nanti tinggal di sini, ini tuh bakalan begini loh, gitu ya. Nah, jadi kita sudah bisa nge-feel, kita sudah punya gambaran, kita sudah punya bayang-bayang. Jauh sebelum rumah itu ada, ya. Bahkan kita bisa loh cerita sama orang lain. Pernah ketemu orang yang lagi bangun rumah, rumahnya belum ada, tapi dia bisa cerita seakan-akan rumahnya sudah ada. Kenapa? Sebab dia sudah punya blueprint. Cuma gambar doang, tapi bisa merasakan seolah-olah rumah itu sudah ada. Nah, itu sebabnya tahukah bahwa Tuhan menciptakan manusia juga dengan blueprint. Ya, sekarang saya mau bacakan Mazmur 139. Mazmur 139 dari ayatnya yang ke-13. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi dan aku direkam di bagian bumi yang paling bawah, matamu melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis. Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Saudara, Tuhan itu nggak asing ketika kita dilahirkan. Tuhan sudah mengenali kita sejak kita belum dilahirkan. Bahkan Tuhan sangat antusias ketika setiap insan manusia mau hadir ke muka bumi ini. Ya. Kita sekali lagi kita bukan orang asing buat Tuhan. Itu sebabnya sangat penting untuk kita mengenali rencana Tuhan dalam hidup kita. Ya. Kalau kita lihat di ayat Kejadian 1 lagi, ayat yang ke-28, ya.
Kejadian 1 ayat yang ke-28. Itu kan adanya pengulangan. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan segala yang merayap di bumi. Ini kan pengulangan dari ayat yang ke-26. Ya. Jadi sebelum manusia ada, ya, tadi Tuhan sudah kasih tugas, Tuhan sudah punya blueprintnya, bahkan Tuhan sudah beritahu rencananya sebelum manusia ada. Tuhan udah kasih tahu rencananya kan dari ayat yang ke-26. Sebab apa? Tuhan itu memang punya kepentingan untuk mewahyukan rencananya kepada manusia, supaya manusia mengerti apa tujuan mereka hidup di dunia ini. Jadi saudara ya, kalau kita lihat di Alkitab, kita akan melihat bahwa Tuhan selalu mewahyukan rencananya kepada manusia. Tuhan punya kepentingan untuk itu. Nah, sekarang untuk kita, saya akan akhiri dengan begini. Untuk kita, sebenarnya untuk kita bukan soal mengetahui rencana Tuhan lagi. Tetapi apakah kita memiliki hubungan dengan Dia, sehingga Dia bisa mewahyukan rencananya kepada kita. Tadi saya sudah katakan bahwa Tuhan punya kepentingan. Tuhan selalu mau mewahyukan rencana-rencananya kepada manusia. Dalam Alkitab semua juga seperti itu. Tetapi sekarang persoalan bagi saudara dan saya adalah apakah kita punya hubungan dengan Dia, sehingga Dia dapat mewahyukan rencananya kepada kita. Nah, hubungan itu menjadi kata kunci, saudara, di sini. Ya. Ibarat listrik mati dari PLN, ya otomatis jadi gelap. Hidup dalam kegelapan menjadi otomatis tidak ada terang. Ketika dalam gelap, kita nggak tahu kita harus kemana. Kenapa kita nggak suka dengan mati lampu? Sebab begitu mati lampu, kita mau jalan kemana aja bingung. Sekalipun ada di dalam rumah kita sendiri, kita mau cari apa aja bingung. Mau jalan kemana aja nanti bisa kepentok-pentok. Ya. Atau seperti sambungan telepon yang terputus. Kalau saya lagi ngomong sama Pak Winter, begitu sambungan terputus, saya jadi nggak tahu Pak Winter ngomong apa, lawan bicara ngomong apa. That's why hubungan itu sangat penting. Ya. Sekali lagi, bagi kita sekarang, apakah kita memiliki hubungan dengan Dia, sehingga Dia bisa mewahyukan rencananya kepada kita. Ya. Itu sebabnya supaya hubungan bisa kembali terjalin antara manusia dengan Allah, Tuhan Yesus turun ke bumi. Manusia harus bertobat, meninggalkan dosa, barulah hubungan bisa kembali terjalin. Dan saya harus ingatkan, pertobatan itu perintah, pertobatan bukan pilihan. Bertobatlah dalam perjanjian baru, itu semua kalimat imperatif. Jadi Tuhan tidak pernah bilang, ya mau bertobat boleh, mau enggak boleh, enggak. Pertobatan itu perintah untuk manusia, nggak ada pilihan. Harusnya kita bertobat. Ya. Nah, Kejadian 1 ayat 28 tadi, lalu Allah memberkati mereka. Sekali lagi saya ingatkan, kekristenan tidak perlu mengejar berkat. Ya. Sebab sejak semula konsep Alkitab adalah Tuhan yang memberkati manusia terlebih dahulu. Memberkati manusia adalah inisiatif Tuhan. Ya. Kita tidak menemukan di sini manusia yang minta diberkati dulu. Enggak. Memberkati manusia adalah inisiatif Tuhan. Saya punya pemahaman atau saya punya pengertian. Berkat adalah kemampuan ilahi yang Tuhan tempatkan dalam diri manusia supaya manusia bisa menjadi pelaksana kehendaknya di bumi ini. Makanya begitu Tuhan kasih tugas, manusia tidak mungkin bisa menyelesaikan itu kalau manusia tidak diberkati oleh Tuhan. Kalau Tuhan tidak memberkati manusia, manusia tidak mungkin bisa menyelesaikan hal itu. Nah, itu sebabnya kalau kita
punya hubungan dengan Tuhan, kita tahu apa rencana-rencana Tuhan dalam hidup kita, dan kita berkomitmen untuk menjadi pelaksana kehendak Tuhan di muka bumi ini, bagi saya berkat itu otomatis, sebab Tuhan pasti yang memberikan kemampuannya kepada kita untuk menunaikan apa yang harus kita selesaikan. Ya. Doa saya kiranya kita semua bisa mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Ya. Yang paling penting di sini kita punya hubungan dengan Dia, supaya Dia bisa mewahyukan kepada kita apa yang menjadi rencananya dalam hidup Bapak Ibu Saudara secara spesifik. Dan dalam hal itu yang paling penting adalah hubungan. Saya kembalikan kepada Pak Winter. Puji Tuhan, terima kasih Pastor Wigan untuk renungan yang memberkati kita semua. Baik Bapak Ibu Saudara, kami ingin menyapa setiap Bapak Ibu Saudara yang bersama-sama dengan kami pada pagi hari ini. Selamat pagi untuk seluruh Sobat Sema, Bapak Ibu Saudara, hamba-hamba Tuhan yang menyaksikan melalui media Zoom. Selamat pagi untuk Pak Siswo, lalu ada Pak Yahya, kemudian ada Ibu Rita Wahyu juga, ada Pak Indria Guntarayana, kemudian ada Ibu Ramona. Selamat pagi untuk Ibu Bella, ada Ibu Putri juga, kemudian ada Bapak Sulaiman, ada Pak Jayadi, Ibu Mike, lalu setiap Bapak Ibu Saudara lainnya. Kami ucapkan shalom, selamat pagi juga untuk seluruh jemaat Tuhan dan CNC Family yang menyaksikan melalui Facebook, YouTube, baik secara live maupun setelahnya. Selamat pagi untuk Pak Santo, lalu ada Pak Leo Kesek dan Ibu, Pak Suranta dan Ibu sekeluarga. Kemudian ada Bapak Setio ya, ada Ibu Eva Sulis juga, selamat pagi. Lalu ada Pak Leonard Jason, kemudian ada Bapak Irwan, Pak Yotam, Pak Jeffrey beserta keluarga semua ya. Juga setiap Bapak Ibu Saudara yang biasa ikut menyaksikan, ada Pak Budi, Oma Lydia juga yang tidak terlihat di sini. Kita semua orang-orang yang dikasihi Tuhan Bapak Ibu. Mari kita tutup di Every Morning pada pagi hari ini. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kasih Tuhan tak berkesudahan, habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Bapa, tolong kami anak-anak-Mu setiap hari untuk menemukan apa yang menjadi rencana kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami percaya sebelum kami ada di dunia ini, sejak kami dari kandungan orang tua kami, Engkau memiliki rencana yang mulia atas hidup kami semua. Bila kami menangkap apa yang menjadi isi hati, keinginan kehendak-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih untuk
anakmu Pastor Wigan yang sudah Engkau pakai pada pagi hari ini. Biarlah Bapa memberkati anakmu ini dimanapun berada, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, pelayanan, melalui seluruh kehidupannya. Namamu ditinggikan, dimuliakan ya Bapa. Kami bersyukur untuk hari yang baru yang Kau sediakan bagi kami semua. Sepanjang hari ini kami akan jalani bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, Allah Immanuel yang menyertai kami. Tidak ada hal yang perlu kami takutkan dan khawatirkan. Apapun yang jadi bidang profesi, pekerjaan, pelayanan kami bersama dengan Tuhan Yesus, kami cakap menanggung segala sesuatu. Terima kasih Bapa. Biar hidup kami senantiasa takut akan Engkau, semakin mengasihi Engkau dan sesama, hidup dalam kebenaran dan kasih. Terima kasih Bapa, sebelum kami berpisah, kami percaya berkat-Mu atas kami semua. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat dari Bapa di surga. Wajah-Nya menyinari kita dengan kasih karunia, tangan-Nya yang kuat menuntun menyertai kemanapun kita pergi, sehingga apa yang kita kerjakan dibuatnya berhasil dan beruntung. Nama Yesus Tuhan dimuliakan. Kekasih Tuhan, anak Bapa yang dikasihi, murid Kristus yang sejati, terimalah berkat Tuhan, sukacita, damai sejahtera, persekutuan yang semakin intim dengan Roh Kudus sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemputmu. Percayalah hidupmu semakin serupa seperti Kristus, bertanggung jawab hidup merindukan langit baru, bumi baru. Kami terima berkat-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah diberkati, siap jadi berkat bersama, kita katakan amin. Terima kasih Pastor Wigan, terima kasih Bapak Ibu Saudara, sampai bertemu besok pagi. Tuhan Yesus mengasihi kita semua, shalom.